atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Erlina Naben, NPM 51180069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang aspek demand dan supply dari teknologi yang diambil dari buku Profesor Ricardus Eko Indrajit. Teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi dan sistem informasi seringkali dipertukarkan seenaknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga wakil praktisi teknologi dari Indonesia berbicara di forum internasional mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Istilah teknologi dan informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Untuk membedakan istilah teknologi informasi dan sistem informasi tersebut, kita harus mengetahui pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi merupakan pengembangan dari komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Yang kedua, informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang ketiga, komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan dan menjadi informasi. Jadi, kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data dan menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengolahan data informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena yang pertama meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, yang kedua pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, yang ketiga perlunya waktu tanggapan atau respon time yang lebih cepat, dan keempat tekanan akibat dari persaingan bisnis. Komponen dari teknologi informasi ada tiga. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Yang kedua, software. Perangkat lunak yang dibuat untuk mengontrol semua perangkat keras sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai satu sistem yang utuh. Yang ketiga ada brainware. Brainware merupakan user yang menggunakan hardware dan software. Definisi sistem. Contoh komponen-komponen yaitu yang pertama proses dan prosedur. Yang kedua struktur organisasi. Yang ketiga sumber daya manusia. Yang keempat produk, pelanggan, supplier, rekan, dan sebagainya. Contoh kasus, suatu sistem informasi yang baik belum tentu harus memiliki komponen teknologi informasi. Misalnya, perusahaan-perusahaan pengrajin kecil dengan omset miliaran. Yang kedua, komponen memegang peran teramat sangat penting dalam menciptakan produk. Misalnya, perusahaan manufacturing Jepang yang mempekerjakan robot untuk seluruh proses perakitan. Yang berikut aspek demand dan supply. Saat ini kita diperhadapkan dengan teknologi informasi dari sistem informasi yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah menerapkan kedua hal tersebut, yaitu teknologi dan sistem informasi. Ada gap kebutuhan dan permasalahannya. Beberapa ahli sistem informasi dan teknologi informasi di dunia sudah mulai melakukan riset untuk memperkecil ketiga gap yang terjadi untuk memecahkan. Gap yang pertama adalah latar belakang personel dari masing-masing domain. Jika ada sisi supply akan didominasi oleh orang-orang berlatar belakang bisnis dan manajemen, terdiri dari mayoritas orang-orang teknis. Gap yang kedua, dari tingkat kepemahaman mengenai hakikat informasi itu sendiri. Walaupun secara teknologi semua perusahaan di dunia dapat membeli peralatan yang paling canggih, namun utilitas dapat sangat berbeda. Gap yang ketiga dan yang terjadi sebagai dampak era globalisasi yang telah membuat lingkungan bisnis menjadi sangat dinamis. Bisnis yang cepat berubah menyebabkan perusahaan harus cepat beradaptasi dengan format lingkungan yang baru. Evolusi perkembangan teknologi informasi. 4. Era perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini sangat pesat implementasi internet, electronic commerce, electronic data interface, virtual office, telemedicine, internet, dan lain sebagainya telah merobos batas-batas antar negara. Contoh kasus misalnya, data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari
untuk mengolah sebelum dikirim ke sisi lain. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Yang kedua ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung untuk sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan untuk keperluan pengolahan data atau data processing. Yang ketiga ada era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadukan dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada era inilah, komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era tersebut, sebelumnya yang sudah kita bahas, yang lebih menekankan pada unsur teknologi, pada era manajemen perubahan ini lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem yang ditekankan oleh beberapa ahli manajemen. Bahwa perusahaan telah menguasai informasi adalah memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan makro atau regulate free market. Contoh kasus, tradisi media lisan berkembang seiring dengan ditemukannya sejenis alat cetak buku sekitar tahun 1900 yang merupakan era masyarakat industri mulai memasuki tradisi baru dalam teknologi informasi. Berkembang dari tradisi media lisan, informasi dan komunikasi kemudian dilakukan melalui paper-based communication. Proses telekomunikasi dilakukan dengan mengendalikan individu sebagai pengantar pesan. Contohnya tukang pos, loper koran, kurir pribadi kalangan Borisius. Produk dari paper-based informasi ini berupa buku, koran, majalah, dan lain-lain. Memasuki era 1990-an hingga tahun 2000, masyarakat mulai memasuki era digital dengan munculnya internet, digital mobile phones, mobile data, laptop, notebook, dan sebagainya. Kemunculan internet kemudian membuat banyak tayangan melalui televisi, radio maupun cetak memanfaatkan teknologi ini. Contohnya munculnya internet telepon, video telepon, digital broadcast. Contohnya munculnya internet TV, internet telepon, video telepon, digital video recording. Sekian presentasi saya. Terima kasih.